Halo anak-anakku yang terkasih, apa kabar kalian hari ini? Senang sekali Bu Latri bisa kembali berjumpa dengan anak-anak untuk kita belajar bersama-sama. Baik anak-anak, hari ini kita kembali belajar bersama teman-teman ya. Kita belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, muatan pelajaran PPKN dan SPDP. Ya, anak-anak silakan siapkan diri kalian. Mungkin ambil posisi tempat duduknya yang enak, yang nyaman, supaya anak-anak bisa menyimak video pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, kita mulai dengan pelajaran muatan SBDP. Di sini Ibu Guru mempunyai gambar. Jadi kalau anak-anak lihat di dalam buku tematik itu ada halaman 55 atau 56 ya. Silakan anak-anak lihat gambarnya. Nah, anak-anak di situ pada gambar itu ya ada Udin dan teman-temannya dia sedang melakukan kegiatan. Apa yang sedang mereka lakukan? Ini ada ceritanya. Ayo kita baca bersama-sama. Anak-anak boleh membacanya di rumah ya. Boleh suaranya nyaring supaya mama papa mungkin bisa mendengar kalau anak-anak itu sudah pintar membaca. Yuk kita baca bersama-sama. Memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Beni dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Beni memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Wah, luar biasa sekali ya anak-anak. Nanti kalau anak-anak memanjat ya hati-hati tentunya ya. Mungkin pohonnya tidak terlalu tinggi di sini. Nah, di sini ada beberapa gerakan yang bisa kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini, Udin ya, Udin memanjat pohon jambu. Dia memegang batang pohon jambu pasti menggunakan tangan memanjat dengan kaki ya. Lalu sampai di atas mengambil buah jambu menggunakan tangan. Kemudian Beni memetik jambu menggunakan galah. Nah, ini Beni karena jambunya tinggi ya. Beni menggunakan alat bantu yang digunakan seperti kayu panjang. Nah, itu namanya galah ya untuk memetik buah jambu yang tinggi. Tentunya di sini ada gerakan melihat ya, melihat ke atas lalu memegang galah dengan tangan. Lalu di sini ada Lani memetik jambu yang tidak terlalu tinggi karena masih bisa digapai ya. Lihat gerakan tangannya menggapai, memegang buah jambu. Sementara Edo dan Siti menggerakkan tangan, kaki untuk mengambil buah yang sudah jatuh. Ya, luar biasa ya mereka melakukan gerakan dengan penuh semangat. Nah, sekarang dari gambar ini ya, dari gambar ini sekarang kita akan lihat melakukan gerakan kepala dan tangan. Kita tahu ya anak-anak, setiap hari kita melakukan gerakan kepala dan tangan. Pasti itu. Kalau kita tidak melakukan berarti kita diem. Ya, kita tidak mungkin diam. Kepala, tangan itu selalu bergerak. Kaki itu pasti kita bergerakkan. Ya. Nah, sekarang Bu Guru punya gambar. Bagaimana menggerakkan kepala. Nah, pada saat ini, pada saat teman ini melihat jambu ke atas, nah menggerakkan kepala. Lalu mungkin melihat teman di belakangnya menoleh. Jadi gerakan tengok, gerakan kepala yaitu gerak tengok ke kiri dan ke kanan. Lalu ada gerakan menengok ke depan dan ke belakang. Yaitu semua kita gerakan dengan kepala ya.
Jadi kalau kita olahraga juga menggerakkan kepala ya. Ya, atas bawah ya. Lalu, apa yang digerakkan oleh Lani? Dia menggerakkan tangannya untuk menggapai buah jambu yang tidak terlalu tinggi. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ya. Ini tangannya, lihat ini gerakan tangannya memegang ya. Nah, lalu gerakan tangan ketika memegang, mengambil, melempar. Nah, ini kita menggunakan gerakan tangan seperti yang dilakukan pada gambar di sini ya. Ini menggunakan gerakan tangan ya, ini juga semua menggunakan gerakan tangan. Yuk, kita lanjutkan lagi anak-anak. Nah, ketika sedang asik memetik jambu, Dayu dan Meli datang. Mereka bergabung bersama Benny dan teman-teman. Nah, ini datang. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu mereka bermain lingkaran simpai. Nah, ini anak-anak boleh lihat. Luar biasa ya. Ternyata mereka bermain bersama-sama. Walaupun ada satu simpai anak-anak, mereka tidak rebutan. Mereka bermain secara bergiliran. Mungkin ada yang belum bisa, diberitahu bagaimana caranya ya, ada yang memberitahu caranya, mendampingi ya, mengajari teman yang tidak bisa supaya jadi bisa ya. Ini mereka bergiliran. Nah, ini anak-anak tahu simpai kan, seperti Bu Mary sudah jelaskan tempo hari. Simpai ya, itu bentuknya bagaimana? Simpai itu bentuknya lingkaran. Simpai itu terbuat bahannya dari rotan. Dan sekarang banyak kita jumpai menggunakan plastik, ya, bentuknya lingkaran. Lalu keterampilan menggerakkan simpai ini perlu sekali karena simpai itu gerakannya berputar. Ada yang di pinggang, di lengan, ya, ada yang di leher juga, ada yang di tangan dan sebagainya, ya. Mungkin anak-anak punya simpai di rumah, anak-anak boleh berlatih gerakan simpai ini ya. Ya. Anak-anak yang sudah bisa bermain simpai berarti sudah terampil ya menggerakkan simpai. Tidak semuanya loh bisa bermain simpai karena agak susah ya, perlu keterampilan dan sering latihan. Luar biasa. Ini sudah bisa mereka menggunakan simpai karena rajin berlatih. Ya, menggerakkan simpai itu menggunakan ada yang tangan ya, ada yang juga kakinya, ada yang lehernya, ya gerakannya memutar ya. Lalu sekarang kita lanjutkan ya anak-anak. Melakukan gerakan kaki. Nah, tadi tangan ya kebanyakan. Setiap hari kaki melakukan berbagai gerakan. Ada gerakan berjalan, berlari, dan melangkah. Gerakan kaki dapat dirangkai menjadi suatu tarian. Gerakan mengayun tangan ke bawah ke atas, ke samping, kiri, dan ke kanan. Yuk kita lihat gambarnya. Nah, ini gerakan kaki. Lihat anak-anak, luar biasa ini gerakan kaki ya. Ke kiri melangkah ya, ke kiri, ke kanan, berjalan, berlari ini. Kalau kita menari, lebih banyak itu juga menggunakan gerakan kaki dan juga gerakan tangan ya. Tangannya mungkin entah ke samping, ke atas, ke depan ya. Itu menggunakan gerakan-gerakan anggota tubuh kita ya. Nah, ini contohnya ada yang ke atas, ke bawah, ke samping, kiri dan kanan. Nah, anak-anak kalau terampil sudah gerakan kakinya, gerakan kepala, tangan dan kaki itu dapat digabungkan membentuk tarian ya. Membentuk tarian seperti ini. Wah, luar biasa. Kompak. Agar gerakan kompak, lakukanlah dengan hitungan. Biasanya kalau tidak ada musik kita menghitung ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi gerakannya bisa teratur dan kompak. Nah, nanti kalau ada musik lebih bagus lagi. Ya, biasanya kalau gerakan tarian diiringi dengan musik itu gerakannya akan lebih semangat ya. Jadi ada musiknya akan membuat kita lebih semangat. Ya, anak-anak, yuk kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk ke pelajaran muatan PPKN, mematuhi aturan. Ya, anak-anak kita masih tentang aturan.
Sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan di mana saja. Kalau kita di rumah, harus juga mematuhi aturan. Di sekolah atau di lingkungan, di mana saja. Pasti ada aturannya. Misalnya, saat bermain di rumah teman. Nah, kalau kita sedang ke rumah teman, apa aturannya? Permainan akan tertib bila kita mematuhi aturan seperti contohnya. 1. Minta izin sebelum meminjam mainan. Kita tidak boleh sembarangan asal comot, asal tarik, tidak boleh. Kita harus apa? Minta izin dulu kepada teman. Maaf, boleh tidak saya meminjam? Nah, itu ya. Kita harus minta izin dulu. Kalau diizinkan, baru kita pakai. Kalau tidak diizinkan, kita tidak boleh memaksa. Lalu yang kedua, tidak curang saat bermain. Ya, kita harus jujur, adil, ya, tidak curang. Yang ketiga, merapikan mainan jika sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, mainan harus ditaruh dengan rapi sehingga nanti tempat bermain kita akan bersih, ya. Untuk selanjutnya kita senang bermain lagi di tempat itu, ya. Jadi ini contoh aturan ketika kita bermain, ketika anak-anak bermain. Nah, di sini Bu Guru sekarang punya beberapa yang harus kita jawab bersama. Diskusikanlah bersama teman tabel berikut. Nah, ini ada pada buku halaman 68 ya, nanti boleh anak-anak lihat. Di sini ada sikap. Kemudian di sini ada sikap menunjukkan mematuhi aturan dan sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Ya, tanda centang sikap yang menunjukkan mematuhi. Yang tanda kali sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Anak-anak boleh tunjuk ya di HP atau di laptop anak atau di komputer anak masing-masing ya. Memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Ayo yang mana? Iya, benar sekali. Tidak mematuhi aturan, tidak sopan ya. Lalu yang kedua, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Yang mana ya? Luar biasa ya. Jadi anak-anak kalau kita masuk, kita mengetuk pintu dulu, mengucapkan salam dulu ya. Lalu yang ketiga, tidak mengambil barang sembarangan. Nah, seperti tadi. Tidak sembarangan. Iya, sikap mematuhi aturan. Lalu, memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Nah, ini misalnya anak kita disuguhi makanan atau minuman, lalu tanpa disuruh dan tanpa dipersilakan makan, kita langsung ambil makan atau kita langsung ambil minum. Boleh tidak? Tidak boleh. Itu namanya tidak sopan. Ya, tunggu sampai yang memberikan itu menyuruh silahkan diminum atau silahkan dimakan. Baru kita boleh mengucapkan terima kasih. Lalu kita makan. Ya. Lalu, tidak membuang sampah sembarangan. Kira-kira yang mana ya? Iya. Nah, kita sudah tahu contoh sikap mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan. Apabila kita melakukan aturan bermain, maka keadaan akan menjadi nyaman, tenteram, dan menyenangkan. Jadi kita mematuhi aturan ini, keadaan bermain kita menjadi nyaman, tenteram, dan senang. Ya, kita senang bermain. Ya, kita merasa nyaman. Nah, sekarang anak-anak boleh lihat. Kira-kira gambar apa ini ya? Apakah mereka sedang berkelahi? Tidak. Apa mereka berebut? Tidak. Ayo, kira-kira apa? Mereka sedang bermain tarik-menarik. Ya, lihat ini. Ini ada dua kelompok ya. Ini ada dua kelompok. Ini juga ada dua kelompok. Ya, ada satu kelompok, ini dua kelompok. Mereka saling tarik-menarik. Anak-anak boleh lakukan, tetapi anak-anak harus hati-hati. Permainan ini boleh dilakukan bila ada pengawasan guru atau orang tua. Karena ini cukup berbahaya ya. Takutnya ada yang keseleo atau nanti salah menarik malah fatal nanti ya. Ini harus dilakukan dalam pengawasan orang tua atau guru. Nah, sekarang anggap anak-anak melakukan ini, pernah melakukan gini. Atau permainan ini seperti tarik tambang. Nah, kalau tarik tambang ya akan menggunakan alat. Kalau ini tidak menggunakan alat, seperti tarik tambang. Ya, ada dua kelompok. Sekarang kita akan menjawab soal-soal.
Nomor 1, bagaimana perasaanmu setelah bermain tarik-tarikan? Biasanya kita saling menarik, ini perasaan kita pasti apa? Pasti senang, semangat. Ya, biarpun kalah, menang kita semangat, senang. Lalu yang kedua, bagaimana cara bermain tarik-tarikan? Caranya bagaimana? Pasti yang dipegang itu apa? Tangannya, dengan memegang tangan teman, lalu menariknya. Terus yang ketiga, apa saja aturan dalam bermain ini? Apa aturannya? Pasti ada aturannya. Ingat, dalam bermain selalu ada aturannya. Jadi aturannya menarik tangan sesuai dengan petunjuk. Misalnya, 3, 2, 1, baru kita tarik. Atau 1, 2, 3, ada aturannya. Ya. Atau aturannya, jumlahnya harus seimbang. Itu aturan juga. Tidak boleh curang. Ya. Menarik sesuai dengan petunjuk. Lalu, apa pengalamanmu yang paling berkesan selama bermain tarik-tarikan? Apa kira-kira yang paling berkesan kalau anak-anak lihat di sini? Iya, jadi ada tim kerja yang bagus. Ini kelompok yang kerja yang bagus. Seperti tarik tambang, kalau kompak pasti menang. Kalau tidak kompak pasti kalah. Ya, itu ada tim kerjasama yang bagus sekali, kompak di sini. Adakah benda yang digunakan dalam bermain tarik-tarikan ini? Ada yang digunakan? Tidak, hanya memerlukan tangan untuk menarik. Tapi kembali Bu Guru ingatkan, permainan ini harus diawasi oleh orang tua dan ibu guru atau mungkin ada yang mengawasi, ya. Anak-anak, itu materi yang bisa Bu Guru sampaikan hari ini. Lalu Bu Guru punya pertanyaan, ya. Bu Guru punya pertanyaan. Nah, ini silakan anak-anak jawab dalam buku latihan. Ya, anak-anak kerjakan dalam buku latihan. Jangan lupa soal ditulis dengan jawaban di buku latihan. Karena yang Bu Guru nilai juga tulisan kerapian. Di samping itu kita juga tetap untuk berlatih menulis. Kirim tugas melalui Google Classroom folder latihan. Ya, anak-anak silahkan kerjakan tugas dengan baik. Sekali lagi, tetap semangat. Ya, jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Salam DJTM, disiplin, jujur, terampil, mandiri. Terima kasih, sampai jumpa.